Saya akan berikan contoh roh Kain. Jadi hati-hati saudara. Saudara ketemu orang mukanya manis, tapi sebetulnya spiritnya adalah spirit ular tedu. Saudara nggak lihat, ya, berbisa dan bisa mematikan saudara. Hati-hati dengan spirit Kain ini, roh Kain ini. Saya akan kasih contoh siapa roh Kain ini di sekitar saudara, di sekitar saudara, nggak jauh, nggak jauh, di sekitar saudara. Pesan promosi sebelum saya lanjutkan, ini bukan untuk yang masuk di dalam Zoom meeting, bagi yang di luar yang ngintip-ngintip. Saya kasih tahu, saudara kasih tahu, kabarkan sama orang yang saya akan ungkapkan di pengajaran ini. Karena kita di sosial media ini terbuka ya, jadi nggak usah disembunyikan lah, ya. Kasih tahu aja sama mereka, yaitu kepada Kehilat Mawar Saron di Semarang. Kasih tahu sama pembicaranya. Karena beberapa minggu yang lalu, orang ini memberikan satu materi, yaitu dengan tema, jangan takut tidak di rapture kalau titik. Ya, dan kemudian yang dia sampaikan, saya rangkumkan menjadi 3 hal. Jangan takut tidak di rapture kalau tidak makan tubuh Yeshua dan minum darah Yeshua setiap hari. Yang pertama. Yang kedua, jangan takut tidak di rapture kalau tidak speak in tongue. Pengucapan lidah, bahasa Indonesianya, atau bahasa roh, kayak gampang. Yang ketiga, jangan takut tidak di rapture kalau tidak di bawah tudung dermaga terakhir. Dan dia pakai istilah pelayanan mereka. Perhatikan PM, pelayanan mereka. Itu mengarah, begitu saya lihat mengenai dermaga terakhir, ya saya jelas tahu tuh yang siapa dimaksud. Ya tidak lain adalah pelayanan menorah. Open saja, enggak masalah. Ya, enggak masalah. Jadi yang saudara ngintip-ngintip sekarang, saya punya pesan khusus buat saudara. Kasih tahu pengajaran hari ini kepada petinggi Kehilat Mawar Saron yang di Semarang. Kasih tahu. Ya, kasih tahu apa yang telah dia sampaikan, ya, berdasarkan mengenai roh Kain ini. Ya, kasih tahu aja, nggak apa-apa. Ya, kan dunia YouTube ini kan terbuka, saudara. Ya, nggak perlu sampai dia sungkan kemudian pengajarannya dicabut. Nih dicabut sudah tak rekam, tak tampilin lagi di pelayanan menorah. Kalau sampai dia cabut, supaya jadi pelajaran buat saudara, ya, untuk mengetahui roh Kain ini roh apa, seperti apa sepak terjangnya. Ya, jadi saudara kasih tahu saja, bukan cuman untuk Kehilat Mawar Saron yang di Semarang, tetapi atasannya silahkan dikasih tahu. Kemudian kroni-kroninya kasih tahu semua, kasih tahu, nggak masalah. Ya, anak cabangnya juga kasih tahu. Ya, karena tujuannya hati saya murni supaya mereka ada pertobatan. Nah, saya akan bahas di sini apa yang dia sampaikan mengenai jangan takut tidak di rapture kalau ada 3 hal yang telah saya sampaikan. Saya perhatikan baik-baik ya. Saya perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah tidak makan tubuh Yeshua dan minum darah Yeshua setiap hari. Ya, ini yang pertama. Berulang-ulang saya sudah ajarkan bahwa baptisan itu adalah langkah awal. Ya, perhatikan, langkah awal bukan langkah akhir, Saudara. Dan untuk sampai mencapai rapture itu harus melalui proses. Proses. Ya, melalui proses. Nggak mau diproses atau tidak mau masuk dalam proses, nggak akan pernah jadi. Nah, di dalam proses ini kita butuh makan. Ya, kita butuh makan. Dan Yesus sudah katakan, ya, dengan sangat jelas Yohanes pasal yang ke-6. Jelas sekali.
tubuhku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Nggak susah kalau kita bisa melihat dari sudut pandang yang benar, itu nggak susah. Perhatikan, salah satu ayat, salah satu ya, masih ada banyak ayat ya. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 46, dikatakan apa? Silakan Brother Enoch untuk baca. Terima kasih. Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Dan setiap hari, sambil bertekun dengan seia sekata di dalam bait suci, dan sambil memecahkan roti dari rumah ke rumah, mereka berbagi makanan dengan gembira dan dengan ketulusan hati. Ya, terima kasih. So bisa lihat, memecahkan roti ini akan berhubungan dengan makan tubuh Yesua dan minum darah Yesua. Kapan? Dikatakan setiap hari sambil bertekun. Sudah bisa lihat, setiap hari. Dan kemudian berbagi makanan, inilah perjamuan kasih, makan bersama. Tapi bagi mereka, sudut pandang mereka itu kabur. Sehingga mereka katakan memecah roti itu adalah perjamuan kasih, dijadikan sama berbagi makanan. Itu pemikiran kacau balau. Karena mereka tetap mempertahankan ya yang namanya perjamuan itu harus setahun sekali. Ayat ini sangat jelas. Kata memecahkan roti nanti bisa dilihat di uh, dua murid yang ke Emmaus itu juga melakukan hal yang sama. Saat memecahkan roti, maka mata mereka terbuka. Ini bicara mengenai apa yang Yesua lakukan dengan menggunakan elemen saat Pesah terakhir, makan Pesah terakhir bersama murid-muridnya, dia pecahkan roti. Ini arahnya di sana. Dan ini merupakan proses yang menguatkan roh saudara, menguatkan perjalanan saudara sampai masuk rapture. Saya bisa lihat, supaya saudara kuat, saudara tidak lemah, karena saudara makannya tiap hari, nggak setahun sekali. Begitu. Ya. Jadi orang ini, pengajar ini, sebetulnya sedang membunuh jemaat-jemaatnya, ya, dan banyak orang, ya, dengan perlahan-lahan. Ini saya harus ya, dan banyak orang ya, jemaat-jemaatnya banyak orang, koma ya, di situ ada koma ya, banyak orang dengan perlahan-lahan, yaitu dengan cara membuat para pendengarnya menjadi lemah dan ujungnya adalah kematian rohani. Saya bisa lihat dibuat lemah, dibuat tidak berdaya, dibuat terikat, dibutakan dengan pengajaran-pengajaran yang arahnya, sudut pandangnya itu salah. Saya bisa lihat, jadi dia sedang membunuh jemaat dan orang banyak yang mendengar pengajarannya dia. Jadi ini adalah yang dia lakukan. Kemudian, saya akan lanjutkan. Yang kedua, dia mengatakan bahwa jangan takut tidak di rapture kalau tidak speak in tongue. Nah, untuk masalah ini, saya itu sudah mengajarkan secara gamblang di dalam satu pengajaran, yaitu The Secret of Praying in Tongues atau rahasia berdoa dalam pengucapan lidah. Saudara yang belum ke sini, karena ini dirilisnya September tanggal 8 tahun 2023, tahun lalu, saudara. Saudara tolong pelajari pengajaran ini. Saya sudah berikan secara jelas, sangat-sangat jelas. Saya nggak bisa ulangin lagi, karena akan makan banyak waktu lagi. Sedangkan banyak hal ke depannya yang harus kita banyak harus gali. Jadi saudara harus menggali juga. Saya sudah jelaskan mengenai the secret of praying in tongues, ya, di dalam pengajaran ini, ya, sangat-sangat jelas. Tapi satu hal yang saya ingin ungkapkan kembali supaya saudara tidak bingung. Di dalam pengajaran ini saya sudah jelaskan bahwa pengucapan lidah itu ada dua jenis. Ayatnya pun jelas. Ayatnya jelas. Ya, ada yang pertama, saya singkat saja langsung, untuk doa pribadi. Dan itu tidak perlu diinterpretasikan. Dan tujuannya untuk menguatkan diri sendiri. Saya bisa lihat, membangun diri sendiri. Self-edify.
menguatkan diri saudara sendiri, menguatkan saya sendiri, yaitu dengan speak in tongue, pengucapan lidah, bahasa roh, begitu. Saya harus terpaksa pakai bahasa roh, tapi sebetulnya salah bahasa roh itu. Pengucapan lidah yang betul. Kalau untuk doa pribadi itu nggak perlu interpretasi. Tapi kalau berupa karunia untuk melayani jemaat, dalam 1 Korintus 14 ayat 26, ketika kamu berkumpul, bisa lihat di situ. Jadi saat berkumpul dalam ministry satu sama lain, itu perlu adanya interpretasi. Kalau tidak begitu, semua speak in tongue kacau balau, karena saat itu tidak ada sound system. Jadi semuanya ribut sendiri, sound system belum ada, mic belum ada, speaker belum ada. Saya bisa lihat. Jadi karena itu dibatasi. Kalau mau pengucapan lidah itu 2 atau 3 gantian. Karena apa? Nggak ada speaker. Saya bisa lihat. Nggak ada yang kasih tahu dari depan, gantian ya, jangan ribut. Begitu loh. Karena apalagi kumpul. Lah ini nggak dipahami sama si pembicara Mawar Sharon tadi yang dari Semarang. Sangat-sangat tidak dipahami. Saya bilang pengertiannya kerdil sekali. Tapi dia meracuni. Saudara dia perhatikan, ya, coba kita baca ayatnya dalam Roma 8:26. Ya, dan 1 Korintus 14 ayat 4a dan 14. Silakan brother. Roma 8 ayat 26. Dan demikianlah juga roh membantu dalam kelemahan-kelemahan kita, karena kita tidak tahu apa yang dapat kita doakan sebagaimana seharusnya. Tetapi roh sendiri bersyafaat demi kita dengan keluhan-keluhan yang tak terungkapkan. 1 Korintus 14, 4a. Yang berbicara dengan bahasa lidah, speak in tongues, dia sedang membangun dirinya sendiri. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa lidah, speak in tongues, rohku berdoa, tetapi pikiranku tidak berperan. Iya, terima kasih. Saya bisa lihat sangat jelas sekali bahwa speak in tongue itu ada dan dipraktekkan. Apalagi Rabi Saul mengatakan, aku speak in tongue, bahasa roh, atau aku pengucapan lidah itu lebih dari kamu semua. Bayangin saudara, lebih dari kamu semua. Rabi Saul mengatakan seperti itu. Ya, pengajar ini saya harus katakan, dalam hal pengajaran speak in tongue, pengertiannya cebol. Tahu cebol? Kerdil. Gak bertumbuh. Macet. Dia hanya menilai dirinya sendiri karena dia tidak speak in tongue. Dan dia memaksakan untuk meracuni orang lain. Tapi cara penyampaiannya, itu dia pakai secara begitu rupa. Oh, dia kadang-kadang speak in tongue, begitu harus damai dan sebagainya. Ya, kalau sudah lihat apa yang dia sampaikan, hati-hati, saudara jangan kemakan. Itu racun, saya bilang. Saya kasih tahu ya, di atasnya dia kan jabatannya adalah tim pengajar. Ya, tim pengajar dia itu, kayak lihat Mawar Sharon Semarang itu dari seluruh Indonesia, dia adalah grup tim pengajarnya, dia adalah ketuanya. Kalau saudara perhatikan atasannya dia, saudara bisa lihat ya, dalam klip video mengenai baptisan pembaharuan dan kesaksian Ibu Rustiwi dari Malaysia, di menit ke 5.25 dan 5-35, atasannya itu speak in tongue, saudara. Dan apa yang diucapkan oleh atasannya itu masuk di dalam listnya apa yang dia ucapkan, apa yang dia tunjukkan. Si kira-baraba, si kalapaka, si koka-koka, seperti itu, saudara. Ya yang mirip seperti itu, tapi ada di dalam daftarnya dia. Yang mengatakan, caranya lihat ya, perhatikan saudara, lihat ya, spirit kain yang ada di dalam hidup penyampai Kehilat Marsal ini. Dia lihat ya, caranya dia ya, saya tunjukkan. Dikatakan gini ya,
Saya perhatikan yang sebelah kanan atas, dengan mengatakan nih, kalau penyelidikan ini benar, saya lihat ya, cara dia menyampaikan, ya, bagaimana coba kalau diselidiki tentang bahasa lidah yang sering diucapkan oleh orang Kristen bahwa bahkan oleh orang yang percaya bahwa Yahweh itu ternyata mantra voodoo. Kalau penyelidikan ini benar, loh padahal atasannya yo pakai loh. Berarti dia itu mempermalukan atasannya sendiri. Saya bisa lihat, saudara bisa menilai ini orang bagaimana. Penilaian di tangan saudara. Saya bisa lihat dalam hal ini. Itu listnya banyak, enggak tahu sampai berapa itu. Mulai nomor 1, Sikara Baraba artinya apa itu. Kemudian Horalaba, kemudian apa lagi itu ya. Seperti Itu itu ya. sampai 100, Pak, saya lihat. Sampai 100 itu. Sampai apa itu? Hiroshima ya. Saya nggak lihat pakai kata Hiroshima. Itu bukan. Hira apa saya nggak bisa tahu. Saya bisa lihat ini orang dalam hal pengenalannya ini kerdil, cebol, ya, karena dia memaksakan dirinya yang tidak speak intang, katanya hanya sekali-sekali, begitu saja. Itu untuk mengaburkan. Tapi tujuannya apa? Tujuan jelasnya dia adalah menyatakan, ya, pakai kata yang dikaburkan, kalau penyelidikan ini benar, kalau. Tapi sebetulnya message-nya dia bukan soal kalau penyelidikan ini benar. Message yang dia berikan adalah, ya, dia ini membunuh jemaat-jemaatnya dan banyak orang dengan perlahan-lahan, ya, supaya para pendengarnya jadi lemah karena tidak speak in tongue. Karena kita lihat speak in tongue itu berguna untuk menguatkan, membangun, edify dirinya sendiri. Kita bisa lihat, dan ujung-ujungnya kalau sudah lemah mati. Sedangkan ini proses, saudara, sejak dari kita langkah awal dibaptis, kita butuh makanan, tubuh Yeshua, minuman, darah Yeshua, dan juga kita bersekutu dengan Ruah Yahweh Elohim, speak in tongue, sampai kita masuk rapture. Ya, saya bisa lihat hal ini. Dari sini saya bisa simpulkan mengenai speak in tongue ini, dia hanya melihat sebagai satu karunia yang diberikan. Padahal prinsip dasarnya adalah Ruah Yahweh Elohim itu tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Tinggal itu maksudnya apa? Ya Ruah Yahweh Elohim ada di dalam hidup kita, bukan? Bukankah di 1 Korintus dikatakan bahwa tubuhmu adalah bait Elohim? Tubuh kita loh, tubuh fisik kita ini baitnya Elohim. Baitnya Ruah Yahweh Elohim loh tubuh kita ini. Ruah Yahweh Elohim berarti ada di mana? Di dalam kita. Tinggal kita aktifkan yang ada di dalam hidup kita, yaitu Ruah Yahweh Elohim, yang akan menuntun supaya kita bisa speak in tongue. Karena dengan speak in tongue itu rahasia-rahasia tersembunyi daripada setan. Saya bisa lihat, ya ini pembunuh orang ini. Ya, dengan cara 2 hal ini kita bisa lihat spirit Kain itu melekat kuat di pengajar Kehilat Mawar Saron ini. Mengerikan, saudara. Mengerikan. Kemudian yang ketiga, dia katakan bahwa jangan takut tidak di rapture, ya, kalau tidak di bawah tudung dermaga terakhir. Istilah yang dipakai adalah PM, pelayanan mereka. Yaitu sebenarnya saya tahu itu pelayanan menorah, apalagi sih? Ya, kita belak-belakan aja, kita terang-terangan aja, nggak usah tersembunyi. Orang YouTube ya sudah di seluruh dunia bisa akses kok, ngapain sembunyi-sembunyi? Saya kasih tahu ya, dan dasar yang dia berikan itu adalah dari Matius 24, pasal 24 ayat 23 sampai 27. Silakan Brother Reno. Matius 24 ayat 23. Maka jika seseorang berkata kepadamu, lihat, Hamasya ada di sini atau di sini,
Janganlah kamu percaya. 24. Sebab hamasia-hamasia palsu dan nabi-nabi palsu akan dimunculkan. Dan mereka akan memberi tanda-tanda yang dahsyat dan keajaiban-keajaiban sehingga menyesatkan. Bahkan jika mungkin mereka yang terpilih. 25. Lihatlah, aku telah mengatakan kepadamu sebelumnya. 26. Oleh karena itu, apabila mereka mengatakan kepadamu, lihat, dia ada di padang gurun, janganlah keluar. Lihat, ada di dalam kamar, janganlah percaya. 27. Sebab sebagaimana kilat memancar dari timur dan bersinar sampai ke barat, demikian pula lah kedatangan anak manusia akan terjadi. Ya, terima kasih Brother Reno. Matius 24 ini, pengajaran ini saya akan berikan sekali lagi, saya akan persiapkan untuk dapat saudara memahami dengan baik dan benar. Karena ini ayat-ayat yang sering dipertanyakan di luar sana. Tapi saya berikan sedikit aja, ya. Nanti saya akan berikan satu sesi khusus untuk masalah Matius 24 ayat 3 sampai 36. Ya, nanti saya akan jabarkan dalam satu materi yang lain karena nggak mungkin hari ini. Tapi saya harus kasih tahu secara singkat. Nanti saudara ikutin ya mengenai Matius 24 di yang saya sampaikan. Sebetulnya hal ini sudah saya sampaikan, saudara. Ya, sudah saya sampaikan di dalam rahasia Matius 24. Saudara cari saja, diketik Matius 24, pelayanan menorah Joseph Roy, nanti akan ketemu. Tapi saya akan berikan secara version, secara lengkap, karena saat itu saya membahas mengenai rapture. Mengenai satu kalimat, yaitu tidak ada satu orang pun yang tahu, malaikat-malaikat pun tidak, hanya Bapa saja yang tahu. Itu fokus saya saat itu. Saudara cari pengajaran itu. Dan nantinya, ke depannya, tak lama lagi saya akan persiapkan untuk materi Matius 24 secara full, total. Nah, tapi saya berikan aja sekarang ini, supaya saudara bisa paham. Dari ayat 3 sampai 36 itu dibagi menjadi 3 fase. Yang fase yang pertama adalah ayat 3 sampai 14, itu adalah masa sebelum rapture dan sebelum masa 666. Ya jelas, masa 66 itu sebelum rapture. Ya, itu loh masanya. Karena setelah masa 666 itu tidak ada rapture, saudara. Kita sudah paham akan hal itu. Itu ayat 3 sampai 14. Kemudian ayat 15 sampai 28 ini adalah masa the Great Tribulation. Masa 666. Ya, perhatikan ya. Kita tahu masanya, saudara sudah paham kan? Masanya hanya 3,5 tahun, saudara, bukan 7 tahun. Yang mengajarkan 7 tahun itu palsu, karena Dafar Elohim tidak pernah mengatakan masa 666 itu lamanya 7 tahun. Jadi perhatikan ya, itu titik-titik di mana saudara harus paham, kalau sampai ada yang ngomong masa tribulation, masa anti Hamasya itu 7 tahun, udah tinggalin aja. Saudara akan keracunan di sana. Hanya 3,5 tahun. Pengajaran ini juga saya sudah berikan pada saudara. Masa 666, 3,5 atau 7 tahun. Itu perikopnya. Saudara bisa cari. Ya, saya sudah berikan secara lengkap. Kemudian, ayat 29 sampai 36 ini berbicara soal saat-saat rapture. Ya, lebih detail lagi. Saat-saat rapture. Ya, jadi saudara perhatikan. Nah, kalau saudara perhatikan apa yang dipakai dasar daripada si pembicara Mawar Saron ini, ya, dia menggunakan ya ayat, yaitu ayat 23 sampai 27. Dan kita tahu yang barusan saya jelaskan di atas, ayat-ayat ini adalah ayat-ayat untuk masa 666, dan di akhir masa 666 kita tahu semua apa yang terjadi. Bukan rapture, yaitu second coming, saudara. Karena rapture terjadinya sebelum masa 666. Ya, dan dia buktikan sendiri, ya. Ayat 27, sebagaimana kilat memancar dari timur ke barat. Ini kan katanya flat earth. Ya sudah, biarinlah urusannya dia. Kita nggak ada urusan dengan flat earth. Ya kan? Yang saya tekankan di sini, dia pakai ayat-ayat masa 666 dan second coming, dan dia pernyataan dia mengatakan demikian kan. Pengajar di atas menyatakan, jangan takut tidak di rapture. Ini salah. Salah ayat dia. Jelas salah ayat. Tapi kalau saudara tidak memahami Matius 24 dengan baik dan benar, saudara akan mati disembelih sama dia. Mati dibunuh, saudara. Ya,
Dia katakan tidak di rapture, ya kan? Karena menggunakan ayat-ayat masa 666 untuk second coming. Ini kan ngawur ceritanya. Ya, salah yang dia pakai. Sebetulnya yang dipakai itu harusnya ayat dari 29 sampai 36. Itu yang harus dia pakai. Itu baru benar. Tapi masalahnya di ayat 29 sampai 36 itu tidak bisa mendukung apa yang dia khotbahkan. Tidak bisa mendukung. Mengapa? Perhatikan. Ini official statement dari saya. Dari pelayanan menorah Yosef Roy. Ini official statement. Pelayanan menorah menantikan rapture dan pengangkatan. Dan kita tidak menunggu second coming atau kedatangan Yesus yang kedua. Kita tidak menunggu. Tetapi kita akan ikut serta bersama Yeshua HaMashiach pada saat second coming, kedatangan yang kedua, dan kita ikut untuk memerintah bersama Yeshua di dalam kerajaan damai 1000 tahun. Amin. Ini planningnya. Kita nggak nunggu second coming. Ya, yang kita tunggu itu rapture. Tapi si pengajar wawasan itu salah penempatan. Saya bilang dalam hal ini, kerdil sekali pikirannya dia. Cebol. Saya bilang, kerdil dia. Mengungkapkan masalah ini. Karena apa? Tujuannya apa? Tujuannya satu, kita jelas. Ya, tujuannya apa? Untuk membunuh jemaatnya. Ya, untuk membunuh orang-orang yang mendengar pengajarannya. Saya bisa lihat, nah membunuh itu spirit apa? Tidak lain adalah spirit Kain. Spirit Kain lo ada di sana. Saya perlebar ya ayatnya ya, Matius 23 ya. Tadi ya kita kembali ya. Saya perlebar ayatnya ya. Yaitu Matius 23 ayat 33 sampai 36. Silakan Brother Henok untuk baca sekali lagi. Matius 23 ayat 33. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? 35. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria, anak Berekhia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. 36. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat yang ditanggung oleh angkatan yang ada roh Kain, nggak peduli itu bedanya 4.000 tahun atau 6.000 tahun. Saya lihat ayat 33. Ular-ular itu tidak akan luput dari hukuman neraka karena ada roh pembunuhan secara spiritual. Saudara bisa paham. Saudara mendengarkan pengajaran mereka, ngikut. Orang buta ikut, menuntun orang buta, akhirnya sama-sama kecemplung sumur. Sumurnya apa? Sumurnya lautan api, hukuman neraka. Hati-hati. Hati-hati saudara, jangan dibohongi. Ya, dengan pengertian-pengertian yang diacak-acak. Karena ini pentingnya mengapa manusia-manusia Elohim diperlengkapi dengan dafar Elohim di dalam pola akar Ibrani dengan sudut pandang yang benar. Kalau tidak, apa yang terjadi? Disusupi roh Kain. Ya, ini bukan kain celana atau kain baju ya, bukan ya, kain. Dan menular. Awas loh, spirit ini menular. Kejadian 4 ayat 1 sampai 26. Silakan Brother Enoch baca sekali buat kita. Terima kasih. Kejadian 4 ayat 23. Dan Lamekh berkata kepada istri-istrinya, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamekh. Pasanglah telinga terhadap perkataanku, sebab aku telah membunuh seorang pria karena melukaiku dan seorang muda karena menyakitiku. 24. Sebab jika Kain akan dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamekh 70 kali lipat. Terima kasih. Saya bisa lihat nular.
Kain dapat 7 kali lipat, Lamehnya 70 kali lipat. Nular bahkan tambah parah. Hati-hati, saudara. Saudara di bawah tudung yang salah. Ketularan lu, kecipratan. Jelas. Perhatikan apa yang saya sampaikan di soal tudung. Ini soal spirit, saudara. Ya, belum lagi ada yang anak cabangnya lagi. Saya belum cantum di sini. TIY. Ya, hati-hati, saudara jangan sampai digerilya sama mereka. Ayo ikut doa, ayo di TIY. Spiritnya sama, spirit kain. Ya, hati-hati. Jangan terjerumus, terjebak. 4M loh, saudara. Mati mampus, mati modiar, saudara. Jelas kan tadi ayatnya di atas? Akan terkena hukuman neraka, lautan api. Ini nggak main-main, itu spirit pembunuh. Masa ada orang nggak sengaja, ya kan, mungkin gaptek atau nggak sengaja, ganti baju, disebarkan. Itu apa nggak pembunuhan, saudara? Pembunuhan itu. TIY, Ibu Emma, ya, yang nyebarin anak buahnya, si Rina. Itu spirit pembunuhan. Spirit kain. Ya, Gilat, Mawar Saron, Semarang, kita sudah lihat semuanya. Spirit apa? Supaya tidak kuat jemaatnya. Supaya apa? Lemah jemaatnya. Supaya apa? Tidak berkemenangan. Supaya apa? Terikat di dalam dosa. Akhirnya dicaplok setan. Lah, apa itu tidak pembunuhan? Apa tidak sama dengan spiritnya kain? Podo wae, sama. Saya sudah sampaikan masalah ini di dalam 3 pengajaran tudung, kemudian membedakan roh-roh dan di manakah setan-setan bersembunyi. Hati-hati dengan muka manisnya. Hati-hati, saudara tidak bisa mendeteksi roh mereka karena saudara pikir pengajarannya benar. Tapi adalah, lihat bayangannya, ular kobra. Matiin, saudara. Saudara bisa lihat roh apa ini? Roh apa? Ini tidak bisa dianggap main-main, karena itu makanya saudara harus paham akan daftar Elohim. Ya, sekali lagi untuk yang ngintip, kasih tahu sama dia. Ya, kasih tahu sama dia. Suruh nonton Spirit of Cain. Time travel session keberapa? Yang kelima ya. Ya, gampang kan? Iya, session kelima. Ya, session kelima. Copy paste, kasih tahu sama mereka. Spirit apa yang ada dalam hidup mereka. Ini dia. Lebih baik bertobat sekarang sebelum rapture terjadi. Jangan sampai apa yang mereka katakan saat rapture terjadi, tiba-tiba mereka didatangin sama semua jemaatnya, kenapa kok enggak di rapture? Dan mereka ngomong, saya juga tidak tahu. Jangan sampai itu terjadi. Karena spirit ini, saudara. Karena spirit pembunuhan ini. Jelas sekali kan? Walaupun jaraknya 6.000 tahun, tapi spiritnya sama. Spirit kain, spirit pembunuhan. Ya, tolong sampaikan sama mereka. Supaya jangan keras hati, mumpung masih ada kesempatan supaya bertobat. Puji Bapak Yahweh, hari ini kita sudah hampir mencapai 6.000 tahun setelah kejatuhan Adam dan Hawa. Segeralah masuk di dalam anugerah keselamatan yang diberikan oleh Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Kita sudah masuk di dalam 3,5 cycle Shemitah yang pertama. Berjaga-jagalah mulai hari ini. Saudara, jaga-jaga itu jangan mulai tahun depan, keliru. Hari ini. Mei tanggal berapa ini hari? 20, berapa? 24, 25 di Indonesia. Hari ini. Jangan sampai ketipu dengan spirit kain. Itu baru pertama loh. Ini belum yang lain loh ini. Ini kita baru pertama nih ya. Masih ada banyak ini.
yang harus kita gali. Hati-hati, sebentar lagi itu rapture, saudara. Jangan sampai ketinggalan. Masuk di dalam pintu yang benar, yaitu Yeshua HaMashiach. Ya, sebab barang siapa berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan. Masuk dalam baptisan yang benar. Nama Yahweh, nama Yeshua, dan Ruah Yahweh Elohim. Jangan di bawah tudung yang salah. Ya, belajar daftar Elohim, berakar, bertumbuh, berbuah, dan setialah sampai rapture terjadi dan masuk di dalam pengangkatan. Bapak yang memberkati saudara sekalian. Amen.